Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Farul Rozak dengan NIM 202451-011. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai tugas individu saya yang telah saya kerjakan, yaitu mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini saya sudah membuat aplikasi kasir restoran sederhana menggunakan Python, dan saya beri nama Restoran Muria. Dan untuk pengerjaannya sendiri nanti akan saya tambahkan di akhir video karena memang prosesnya sedikit lama dan cukup memakan waktu. Oke. Jadi program ini dibangun menggunakan dua kelas utama, yang dimana ada kelas menu dan kelas main. Kelas menu sendiri bertindak sebagai blueprint atau cetakan untuk data setiap item menu. Kemudian untuk kelas mainnya sendiri merupakan kelas utama yang berisi semua logika dan metode untuk menjalankan aplikasi, mulai dari mengambil menu, mengelola pesanan, hingga manajemen menu oleh pemilik. Oke, kita mulai pada kelas menu. Jadi kelas menu ini merupakan kelas yang sangat dasar sekali, dan tujuannya sendiri adalah untuk membungkus data agar menjadi satu kesatuan. Kita juga menggunakan init. Setiap kali kita membuat objek menu baru, kita harus memberikan 3 informasi, yaitu nama, harga, dan kategori. Informasi ini kemudian disimpan sebagai atribut atau properti dari objek tersebut. Di sini ada self nama, self harga, dan self kategori. Selanjutnya kita masuk pada kelas main. Jadi untuk kelas main sendiri ini disinilah kita menginisialisasi self daftar menu, dan ini adalah sebuah list ya, yang berisi objek-objek dari kelas menu yang kita buat tadi. Dan saya juga sudah membuat beberapa item ya. Di sini ada 4 item makanan dan 4 item minuman. Dan saya juga sudah menetapkan biaya pelayanan dan pajak sebagai atribut kelas agar mudah diubah jika diperlukan. Oke, kita masuk pada metode pertama di kelas main, yaitu tampilkan daftar menu. Metode ini bertanggung jawab untuk menampilkan semua menu ke layar. Format tampilannya harus dikelompokkan berdasarkan kategori. Di sini saya menggunakan struktur perulangan for, namun saya lakukan 2 kali. Perulangan pertama untuk mencari dan mencetak item dengan kategori makanan, dan untuk perulangan kedua saya gunakan sebagai khusus untuk mencari dan mencetak item kategori minuman. Dan harapannya ini juga bisa membuat tampilannya semakin rapi. Kemudian kita masuk ke metode menerima dan mengolah pesanan. Ini adalah metode untuk mode pelanggan. Jadi di sini saya membuat keranjang pesanan sebagai dictionary kosong untuk menyimpan pesanan pelanggan. Kemudian kita masuk ke struktur perulangannya, while true. Di dalam loop ini kita memanggil self tampilkan daftar menu,
agar menu selalu terlihat. Dan di sini juga banyak terdapat struktur keputusan, yaitu ada if, try, dan except. Digunakan untuk memvalidasi input pengguna. Misalnya kita mengecek apakah inputnya selesai, apakah inputnya angka, atau angkanya ada di dalam rentang menu yang valid. Jika pesanan valid, item akan dimasukkan ke dictionary keranjang pesanan. Oke. Untuk metode berikutnya, di sini kita ada metode menghitung total biaya pesanan. Metode ini menerima keranjang sebagai parameter. Pertama, ia akan menghitung subtotal menggunakan perulangan. Kemudian ia menghitung pajak dan total awal. Disinilah skenario keputusan dapat diimplementasikan. Dan metode ini juga akan mengembalikan semua nilai yang dibutuhkan untuk dicetak dalam struk. Oke, kemudian kita masuk pada metode mencetak struk pesanan. Jadi untuk mencetak struk pesanan ini kita gunakan perulangan for untuk mencetak setiap item di keranjang. Kita juga menggunakan struktur keputusan if untuk mengecek apakah pelanggan dapat penawaran terus diskon. Jika tidak ada, maka ini akan dilewati. Kemudian kita akan beralih pada mode pemilik. Dan di sini juga ada metode manajemen menu aplikasi. Metode ini menggunakan loop while true untuk menampilkan menu admin. Jadi metode ini memanggil 3 metode lain sesuai pilihan penggunanya. Jadi yang pertama ada menambahkan menu pada restoran. Jadi untuk metode ini nanti akan kita diminta untuk menyebutkan nama, harga, dan kategori, lalu membuat objek menu dan menambahkan ke self daftar menu. Kemudian yang kedua, di sini ada metode mengubah harga menu restoran. Jadi metode ini akan menampilkan menu, meminta nomor, lalu meminta konfirmasi ya atau tidak. Jika ya, ia akan mengubah atribut harga dari objek menu yang dipilih. Kemudian yang ketiga, menghapus pesanan. Jadi menghapus pesanan ini ya sama seperti menghapus menu sebenarnya. Jadi nanti metode ini akan meminta nomor dan konfirmasi objek mana yang akan dihapus pada daftar menu. Dan yang terakhir, ini merupakan fungsi untuk menjalankan program di atas. Jadi setelah kita membuat beberapa metode, beberapa program-program, jadi ketika program ini tidak ada, maka sistem tidak akan berjalan. Dan ini merupakan titik awal program untuk dieksekusi. Pertama, kita membuat satu buah objek dari kelas main yang saya beri nama app. Jadi untuk seluruh logika program, data menu, dan semua metode kini tersimpan di dalam objek app tersebut. Lalu kita mencetak pesan selamat datang di aplikasi restoran Muria. Kemudian kita masuk ke loop menu utama yang bertanya
apakah kita memilih mode pelanggan, mode pemilik. Saat pengguna memilih satu, kita memanggil metode app menerima dan mengolah pesanan. Berbeda lagi ketika kita memilih nomor 2, kita akan memanggil metode app manajemen menu aplikasi. Dan ketika kita memilih 3, maka program keluar dengan pesan, terima kasih telah menggunakan aplikasi, have a nice day bro. Jadi program ini telah memenuhi semua syarat atau poin yang diminta dalam lembar petunjuk pengerjaan, dengan ada kelas menu, kelas main, kemudian menerapkan data list, kontrol ulangan, dan keputusan. Dan mungkin saya akan mempraktekkan atau running ya. Oke, jadi setelah saya running, nah ini tampilannya, ada ucapan selamat datang di aplikasi Samuria, kemudian kita memasukkan angka 1 sampai 3. Jadi jika kita ingin membuat pesanan, maka kita masukkan angka 1. Nah, ini akan tampil daftar menu. Jadi di sini ada kategori makanan dan kategori minuman. Jadi kita masukkan, kita coba 3. Nah, di sini juga kita akan memasukkan jumlah menu yang dipesan. Jadi misalkan kita masukkan 2, nah ini akan ditampilkan kembali. Kalau dirasa memang sudah selesai, ya kita ketik selesai. Nah, kemudian akan muncul struknya, struk pembayaran. Di sini ada item, jumlah yang dipesan, kemudian harga dan total. Dan di sini juga ada biaya pelayanan, kemudian ada pajak dan diskon. Oke. Kemudian ketika kita memilih angka 2, nah di sini kita akan masuk ke mode pemilik. Jadi di sini ada beberapa opsi. Ada kita bisa membuat menu baru, ubah menu, hapus menu, tambah menu, atau kembali ke menu utama. Jadi misalkan kita tambah menu, masukkan nama menu baru, saya masukkan sate ayam. Nah, masuk untuk harganya saya ingin 12.000. Untuk kategorinya makanan. Nah, ini akan muncul. Oke, coba kita kembali, kita cek apakah muncul. Nah, di sini sudah muncul sate ayam. Oke. Nah, jadi tadi kita coba masuk ke mode pemilik lagi, dan di sini kita juga bisa mengubah menu atau menghapus menu. Jadi kita pilih angka 2. Nah, di sini ketika kita ingin mengubah menu, kita masukkan nomor menu yang ingin diubah. Tadi ya 5. Nah, ketika kita ingin menghapus menu, ya kita pilih angka 3. Apa yang ingin dihapus? Angka 5. Ya. Nah, ini ada ya mungkin beberapa kesalahan tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman untuk programnya masih tetap jalan. Oke. Kemudian ketika kita memilih angka 3 keluar
aplikasi. Ada pesan untuk pengguna, terima kasih telah menggunakan aplikasi, have a nice day. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, dan saya juga mohon maaf sekali apabila ada kekeliruan atau penjelasan yang mungkin kurang jelas dan sulit untuk dipahami. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.